Karena kemarin sebelum podcast Sarwenda, aku ngundang Koruben dulu kan. Cuman Korubennya belum ada waktu kemarin. Jadi abis itu baru kabarin baru bisa hari ini. Jadi aku sekalian langsung balik sama mau beresin kerjaan lain. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang selalu mengulas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial maupun dunia hiburan. Kali ini, kita akan membahas pernyataan terbaru dari Denny Sumargo yang akhirnya angkat bicara soal undangan podcast untuk Ruben Onsu, Sarwenda, hingga berbagai pertanyaan publik mengenai konflik yang terus menjadi sorotan. Di tengah ramainya komentar netizen, muncul penjelasan baru dari Denny Sumargo yang membuat arah pembahasan semakin menarik. Benarkah ia berpihak pada salah satu pihak? Atau justru ada alasan lain di balik semua keputusan yang diambilnya? Di sisi lain, perkembangan terbaru juga kembali memancing perdebatan setelah muncul berbagai respon dari pihak-pihak yang terlibat sehingga publik semakin penasaran bagaimana sebenarnya duduk persoalannya. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang selalu mengulas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial maupun dunia hiburan. Kali ini, kita akan membahas pernyataan terbaru dari Denny Sumargo yang akhirnya angkat bicara soal undangan podcast untuk Ruben Onsu, Sarwenda, hingga berbagai pertanyaan publik mengenai konflik yang terus menjadi sorotan. Di tengah ramainya komentar netizen, muncul penjelasan baru dari Denny Sumargo yang membuat arah pembahasan semakin menarik. Benarkah ia berpihak pada salah satu pihak? Atau justru ada alasan lain di balik semua keputusan yang diambilnya? Di sisi lain, perkembangan terbaru juga kembali memancing perdebatan setelah muncul berbagai respon dari pihak-pihak yang terlibat sehingga publik semakin penasaran bagaimana sebenarnya duduk persoalannya. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Karena film Baby Udon bentar lagi mau tayang, jadi udah harus diberesin tuh. Kalau nggak nanti pas lo nonton di bioskop, gambarnya hitam putih semua mau lo. Ruben dong bang. Lah tadi kan udah dijelasin. Apa penjelasannya bang? Baru masuk nih. Penjelasan apa nih? Veteran kak. Veteran ya. Gimana ya, gue kalau veteran tuh gue agak ragu mau podcastin karena melibatkan anak-anak kayaknya nggak pas ya. Jadi nggak, gimana ya, ngerti ya? Apa kalian nggak paham ya? Jelasin ulang apa? Nanti yang podcast yang datang Ruben, apa sih tadi pertanyaannya? Penjelasan tentang Baminola bang. Hah? Gue jelasin, maksudnya gimana? Nanti Baminola yang jelasin lah, kenapa jadi gue yang jelasin? Bagaimana sih? Kalian kalau nanya, ya jelas nih. Kalau enggak, nanti ini lagi nggak nyambung. Bahas Menteri HAM. Berdua aja kok veteran sama Koruben. Kok undang Ruben sama Sarwenda jadi satu. Wah kalau mau sih bagus banget, biar clear. Tapi kalau menurut gue ya, masalah mereka mah harusnya selesaikan di internal aja sih. Karena udah kepalang jatuhnya di publik, jadi kemana-mana memang. Gue juga kalau nggak karena udah masalah di publik juga, ngapain? Kayak waktu itu ada satu artis datang ke tempat gue mau bahas tentang satu masalah. Gue bilang, lu jangan bahas tempat gue lah, mendingan lu selesain aja secara internal. Kalau memang udah ada di publik ya oke sih. Tapi kalau belum jangan dah, kita kemana-mana. Apakah setelah ngobrol sama Sarwenda, apa Bang Densu percaya Sarwenda? Ini menarik sih. Gue sering banget baca komentar-komentar seolah-olah gue tuh kalau ngundang orang, gue itu mendukung atau percaya sama orang itu. Bagaimana ya? Coba kalau kalian di posisi gua, kalian ngundang orang, kalian nggak kenal, baru kenal lah ibaratnya, atau ya kenal begitu doang. Terus kalian dengar penjelasannya, kalian langsung percaya 100% atau enggak? Gitu. Karena kalau gua ditanya, gua akan ya 50-50 aja gitu.
ini benar atau enggak ya nanti lihat ada buktinya apa enggak gitu kan. Terus kalau gue ngundang orang biasa kan gue suka mengundang dua belah pihak, walaupun netizen kadang-kadang jangan undang ini, jangan undang itu, nggak bisa karena media itu harus ngundang dua belah pihak. Nah kalau misalnya gue ngundang orang, siapa yang gue undang duluan bukan berarti gue berpihak sama orang itu. Nah ngapain gue berpihak sama dia? Kan podcast itu bukan tempat menyelesaikan masalah. Podcast itu adalah memberikan ruang kepada orang untuk menyampaikan sudut pandang dia dan klarifikasi dia, serta kalau orang itu butuh untuk speak up, mencari keadilan dan lain-lain. Bukan tempat untuk menyelesaikan masalah. Tempat menyelesaikan masalah itu ada di ruang-ruang seperti pengadilan, ruang mediasi polisi, ruang keluarga internal dan lain-lain. Jadi kalau di podcast itu, kalau orang bilang sama gue, lu ngapain sih bang mau sok-sok menengahi? Podcast itu bukan tempat menengahi. Kecuali dua belah pihak itu janjian mau menyelesaikan masalahnya di podcast. Dua orang itu ya, dua belah pihak ya. Kalau podcast itu enggak, dia tempat orang untuk menyampaikan pendapat. Nggak pernah ada podcast itu tempat untuk menyelesaikan masalah, itu nggak begitu konsepnya. Konsep itu yang bikin itu siapa sih yang bikin konsep tuh kalau podcast itu tempat menyelesaikan masalah? Gue nggak paham. Podcast itu tempat orang memberikan pendapat, sudut pandang. Sudut pandang itu yang kemudian nanti masyarakat menilai sendiri. Masalah benar atau tidak masyarakat menilai. Nanti masyarakat melakukan evaluasi. Podcast itu medianya gitu. Nah kalau hostnya itu, dia tugasnya adalah untuk menanyakan apa-apa yang kemudian ingin ditanyakan oleh sebagian masyarakat, segelintir masyarakat, kebanyakan masyarakat, begitu. Sampai di sini paham gak nih? Selama nonton podcast Bang Densu, baru kemarin lihat muka Mbak Densu senahan itu. Susah juga ya kalau kita jadi ahli wajah gitu ya. Kadang-kadang hati orang tuh nggak bisa lu tebak dari ekspresi. Dan gue tidak etis kalau gue itu mengundang orang tuh mendukung tuh nggak etis. Gue tuh harus tetap dua sisi mengundang, karena podcast itu tempat untuk menyampaikan pendapat dan podcastnya itu adalah wadahnya. Udah selesai podcastnya bang? Ih mau tahu aja. Pasti pengen nonton ya. Undang Koruben juga dong bang. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Tadi kan sudah dijelaskan. Kau nggak tengok mataku nih? Aku tadi udah jelaskan. Tolonglah yang tadi bantu orang ini jelaskan lagi. Aku yang nonton kagak ngerti Bang Densu gimana itu kok pertanyaan dan jawaban gak nyambung. Iya kalau memang kalian ngerasa gak nyambung dan gak ngerti, ya sudah. Kalau saya sih cuma bertanya mewakilkan dari sudut pandang yang mempertanyakan. Dan apa ya, kalau dunia entertain itu, kalau selama pengalaman gue ya, lu gak bisa pukul rata semua jawaban itu bisa lu terima 100%. Lu harus lihat dua sisi. Gak bisa lu denger langsung lu percaya berita. Kadang isinya tuh belum tentu. Harus benar-benar dicek dua sisi. Itu pun aja belum tentu kalian bisa tahu nih yang benar yang salah yang mana. Bisa plot twist. Gue tuh karena sering banget ini pihak A, pihak B kita undang ya dari dulu ya. Kadang-kadang gue ngeliatin ini kenapa jadi plot twist ya, gue bilang ya. Jadi makanya pada saat gue kalau interview gue dengerin aja gitu, gue cerna gitu. Oh ini arahnya kemana, oh gini. Terus gue tanyakan pertanyaan dari netizen supaya netizen itu apa yang ingin dia tanyakan itu sampai kepada si narasumber. Nanti netizen bisa dengar narasumber itu punya jawaban seperti apa, netizen bisa nilai. Jangan pihak sebelah aja. Jangan pihak sebelah aja, maksudnya gimana sih? Undang CEO dong. Kalian ini emang bener-bener ya. Capek kok jelasinnya. Nah, paham tuh. Gue aja capek jelasinnya. Tanggapan lu bang podcast kemarin. Tanggapan gue podcast kemarin sih buset deh. Rame banget orang-orang berkomentar ya. Sampai saya dihujat juga ya.
di kolom komentar feed IG saya. Semoga nanti anakmu kena karma. Waduh, buset deh. Kenapa anak gue kena karma? Ya Allah. Dipikirnya mungkin gue tuh berpihak kali ya, apa bagaimana gitu ya. Terus gue dikatain apel, gak apa-apa lah. Kata Tuhan, kalau ada orang mendoakan lu yang jelek, kalau kamu marah, nanti orang itu gak kena akibat dari doanya yang jelek. Jadi kamu tak boleh marah, supaya nanti kalau dia doain kau yang jelek, dia sendiri yang tanggung. Tapi kalau itu fitnah, gimana? Harus klarifikasi gak tuh? Kenapa nggak undang Ruben? Tolong bantuin jawab tuh orang tuh. Bang, kemarin bingung nggak sama jawabannya? Kok saya bingung ya? Ada beberapa poin yang saya juga kurang paham. Masalah kasur gimana, Bang? Masalah kasur nanti gue tanyakan sama Bang Minola ya, dan Bang Ruben ya. Kemarin abang yang undang Sarwenda atau Sarwenda yang pengen podcast? Jadi Kak Sarwenda itu udah beberapa waktu lalu, sekitar 3 mingguan lebih, itu pernah ngubungin dia pengen pakai hak jawab ya, karena simpang siur lah berita tentang dia. Terus gue bilang nanti aja dulu, tenangin diri dulu lah, karena masalah yang terjadi gue lihat kalau bisa diselesaikan secara internal aja, karena kalau di ruang publik itu ricuh sekali. Udahlah, waktu berlalu dia ngubungin lagi, tapi ini kok makin begini ya Bang gitu ya. Ada hal yang memang lu harus jawab sih memang, dan lu juga harus perbaiki. Akhirnya setelah gue lihat ya udahlah, tapi gue bilang gue nggak bisa kalau cuman ngundang ngasih tempat satu orang, harus dua belah pihak lah, karena kesannya kan nanti gue tuh berpihak kiri berpihak kanan, nggak bagus. Jadi gue undang pihak Ruben juga gitu. Begitu ceritanya. Bang, lu kemarin ikut nangis ya Bang, atau cuma pura-pura? Dimana gue ikut nangis? Gue mendengarkan ceritanya dia, Sarwenda, apalagi namanya, tapi maksudnya biar gimana kan kita sebagai manusia, kita dengerin baik-baik ini loh. Gue tuh ngundang orang itu yang mau gue mau lihat tuh kan masalah kemanusiaan ya. Orang bikin salah, orang bikin hal yang buruk, menurut gue semua orang pasti akan bisa ngelakuin hal yang buruk ya. Ini gue gak sedang belain siapa-siapa ya. Ini gue lagi cerita tentang perjalanan hidup gue. Gue dulu tuh sering banget difitnah, ya sampai sekarang ya guys ya. Tapi akhirnya gue melihat bahwa ternyata kenapa sih manusia itu perlu dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dan kenapa kita harus belajar untuk mendengarkan walaupun capek, walaupun gak masuk di akal. Karena manusia itu semuanya banyak yang menyimpan luka, banyak kepahitan di dalam hati mereka. Dan ketika manusia itu ingin berubah, yang dihadapi itu adalah hujatan, kemudian hinaan. Sehingga gue berpikir, kalau kita semua manusia kayak begini menyikapi kesalahan atau keburukan orang, ngapain orang itu harus berubah? Karena tidak ada ruang buat dia untuk berubah. Tidak ada kesempatan untuk diberikan kepada mereka untuk berubah. Sehingga akhirnya apa? Semua orang akan jadi orang jahat aja. Dan nggak usah berubah untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga dunia ini akan penuh dengan orang jahat yang ngerasa ngapain gue harus berubah. Kalau gue berubah juga gue akan dihina-hina juga anyway, gue akan dihujat-hujat, gue akan di ini, ngapain gue harus berubah. Sehingga ya nggak usah berubah, gue jadi orang jahat aja. Jadi makanya gue tuh selalu bikin podcast. Gue
mengundang semua sisi. Yang salah, yang benar, yang salah perbaiki kesalahannya, yang benar kasih edukasi supaya orang itu bisa belajar dari dia. Tergantung niat kok, salahnya di mana dan mau memperbaiki. Betul, tergantung niat orangnya. Bang, lu ngerasa nggak kalau SW nggak nyambung? Ngerasa, ada beberapa poin gue ngerasa jawabannya kok agak kurang pas ya. Biar Allah yang membuka semua kisah manusia. Tapi bang, kalau ini Cici nggak mau berubah, tambah nggak sadar diri bang. Lu jangan menghakimi orang lu. Apa tanggapan Sarwen setelah podcastnya tayang bang? Nggak tahu gua. Kadang-kadang emang gue tidur sama dia, gue tinggal sama dia. Menurut Bang Den, apakah S menghargai pemberian dari RO? Apa ini dari RO dari podcast? Nggak nangkep gue nih. Dia bilang ditagi DC, blunder bilang pinjol. Kalau ditagi DC, bukannya memang ada ya? Bang, gimana rasanya? Mana ada perubahnya? Nuduh selingkuh. Oh, Sarwendanya nuduh Ruben selingkuh ya? Bener gak tuh? Iya bang, tapi alangkah baiknya undang Ruben juga bang, dikarenakan satu pihak belum tentu bisa dipercaya. Oh, capek menjelaskannya ya, tadi udah dijelaskan 3 kali ya. Bahaya itu kalau nuduh tanpa bukti. Iya. Bang, lu mau pinjol juga gak? Gue kagak suka pinjol, minjem-minjem. Gue kagak suka cuy. Soalnya apa ya, itu kebiasaan yang gue gak pernah mau. Ya beda-beda orang ya. Ada orang sih yang punya pemikiran dengan meminjam bla 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 bla. Ya itu masing-masing ya. Kalau gue nggak. Kalau bisa itu last opsi sekali lah. Kalau aku kasihan sama Bang Desu, capek mikir. Nggak usah kasihan, nggak apa-apa. Saya itu udah berdamai dengan hujatan netizen. Selama itu masih dalam koridor menghina-hina dan mendoa-doakan saya yang buruk-buruk. Kalau sudah ke arah fitnah yang membahayakan keluarga saya dan prinsip saya ke depan, baru saya bersikap. Karena namanya kerjaan yang gue kerjakan, pasti gue nggak terima juga kalau orang bisa berasumsi atau berburuk sangka atau kemudian akhirnya jadi fitnah. Nggak bisa juga gue hindari, itu pasti bisa terjadi. Kira-kira ada niatan ngundang Ruben nggak bang? Aduh, tadi sudah dijawab nak. Bang, gimana menurut kamu? Terbukti SW marah-marah. Iya, tadi gue ada lihat tuh video yang di up sama Bang Minola. Video Sarwenda lagi marah-marah, diduga kepada Koruben ya. Konteks marah-marahnya apa itu gue nggak bisa dengar jelas tadi videonya. Intinya dia marah-marah itu. Pertanyaannya kenapa dia marah-marah? Kalau program bayi tabung berarti Colik bisa bilang cong ke abang dong. Kalau program bayi tabung berarti nanti Colik bisa bilang cong ke abang dong. Bisa-bisa aja sih. Kalau gue dibilang cong sama Colip, ini yang bener Ruben apa Sarwenda? Pihaknya Ruben, Minola, ngebantah statement Sarwenda yang bilang gak pernah berantem sama Ruben di depan anak-anaknya. Langsung tuh ditunjukin CCTV Wenda yang teriak-teriak ke Ruben di dalam rumah. Anak-anak, jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar, kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan.
Dengan kondisi seperti ini satu rumah turun semua. Kira-kira anak dengar gak sih? Dengar. Jadi kalau dia bilang tidak pernah lo ribut bertengkar di depan anak-anak, tapi di ruangan tertutup ini kayak begini kapan? Emang nggak dengar semua orang? Ini dikaitkan dengan itu ya bang, perselingkuhan, katanya gara-gara ini mereka ribut besar. Ya saya nggak tahu konteksnya, tapi kan yang ingin saya sampaikan bahwa kan nggak benar lah. Katanya Minola, nggak mungkin anak-anaknya nggak denger teriakan itu. Makanya dia bilang, kok beda nih statement Wenda sama fakta yang ada. Waduh, makin complicated banget deh masalahnya. Kira-kira bakal gimana nih konflik endingnya? Dengan kondisi seperti ini satu rumah turun semua. Kira-kira anak-anak dengar nggak sih? Jadi kalau dia bilang tidak pernah lo ribut bertengkar di depan anak-anak, tapi di ruangan tertutup ini kayak begini siapa yang? Emang nggak dengar semua orang? Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain. Kan kemarin kita sudah bilang Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Jadi akhirnya bicarain kasur. Nanti dibilang kasur-kasur pun pengacaranya diomongin loh. Ini kan dalam proses pembuktian yang ada relevansinya. Enggak, masalah-masalah yang kemarin itu udahlah. Enggak. Untuk permasalahan itu udahlah bang. Biar itu udah jadi urusan ayah dan bunda. Ngata-ngatain ko Ruben com di depan anak-anak. Ya nggak pernah lah po. Ya elah, iyain aja nape. Kita mau belajar berbaik sangka aja. Mungkin sebelum datang ke podcast, yang bersangkutan nih habis kejedot mesin cuci gitu. Jadi mendadak lupa ingatan gitu aja. Ya mungkin aja kagak pernah bilang cong gitu ke bapaknya anak-anaknya gitu. Tapi bilangnya di depan layar tancap ke masyarakat luas begitu kan ya. Kita mau berbaik sangka aja. Lagi-lagi kita ini dipaksa harus berbaik sangka gitu. Ya wis lah. Ono opo-opo, ora opo-opo. Bohong, kamu tukang bohong. Kita dapat itu. Ya nggak pernah lah po. Sumpah po. Wenda, ini tuh sosial media ya. Lu jangan ngebohong mulu. Kalau lu mau ngebohong, minimal lu pakai kiss spray, disetrika dulu sampai licin ya, dilipet sampai bersih, jangan sampai orang lain tahu. Ini sosial media, lu mau ngomong kayak gimana pun, media itu nggak percaya. Lu itu udah jelas-jelas di media itu lu ngatain Kak Ruben itu cong. Lu butuh bukti. Nih gue putar. 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god. Kali. Bener aja 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. Kalau ditambah nggak sih sekali-kali dalam tuar tuh bingung ya. Kalau dalam tuar tidaknya kayak gitu. 200 juta apa sih 200 juta itu? Aduh, bagi cincin aja kayak bagi duit goceng. Bener tidak loh guys. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah bisa sendiri. Enggak lah, ngapain harapin laki-laki apalagi cong. Kita nggak tahu lah, nggak bisa bedain. Gue juga nggak bisa bedain sih cong atau laki. Tapi sekarang aku bisa bedain kan dari cong. Aku dulu ditipu di area belakang butuh. Gue juga nggak butuh duit. Lu bilang di podcastnya Kak Sumargo, bilang katanya anak lu itu kena bully. Wajar kena bully. Lu tuh harusnya mikir pakai otak lu. Makanya lu kalau nge-live itu hati-hati. Kalau nge-live itu nggak usah lu mesra-mesraan sama pacar lu, raba-rabaan, terus depannya si Yo itu ditempelin ke pantat lu sampai lu tuh itu tuh harusnya lu mikir. Lu lagi nge-live lu. Harusnya lu kalau seandainya lagi nge-live tuh lu fokus nge-live, fokus ngejual barang. Jangan banyak tingkah, jangan banyak gaya, apalagi pacaran di dalam live gitu. Untung lu nggak kena blokir. Perasaan udah dilaporin ya lu tuh supaya di boykot, tapi lu tetap aja bisa nge-live aneh. Gua mah heran sumpah. Lu inget nggak waktu Kak Ruben deket sama Kak Desi? Lu bilang apa tuh tentang hubungan mereka? Lu kan bilang gini, harusnya jaga perasaan anak-anak dong, jaga mental anak-anak, jangan terlalu diumbar. Terus lu kayak gimana sama si Gio?
Lu tuh gak punya otak, gak punya pikiran. Harusnya tuh ngaca diri lu. Dulu lu ngomong kayak gitu ke Kak Ruben, seolah-olah lu tuh ngelarang Kak Ruben pacaran sama Kak Desi, deket-deket sama Kak Desi. Lah lu diam di rumahnya Kak Ruben, lu mesra-mesraan di rumahnya Kak Ruben, sampai itu CCTV ngerekam lu lagi peluk-pelukan di atas kasur berdua. Nih. Terus masalah anak lu dibully itu wajar banget. Karena apa? Kelakuan lu sendiri yang menjijikan. Gua aja ngelihatnya empok banget, muak banget, sumpah. Lu kalau seandainya mau pacaran di luar lab, jangan sampai ketahuan orang, sembunyi gitu. Kalau lu pacaran begitu di lab, ya orang-orang juga punya rekaman-rekamannya. Lu mau ngelak kayak gimana pun lu gak bakalan bisa, karena sosial media itu udah ada di HP orang masing-masing. Bukti-buktinya udah ada di HP orang masing-masing. Sampai lu bilang katanya, sumpah demi Allah, itu kan bapak kandungnya sendiri. Gak mungkin saya ngomong kayak gitu, tai. Buktinya lu emang bilang econg berkali-kali. Lu ini videonya nih sendiri. Enggak lah, ngapain ngarepin laki-laki apalagi cong. Ngeselin banget sih lu. Gue ngeliat muka lu tuh bener muak, sumpah. Lu tuh mukanya yang dulu awalnya kayak gini, ngeliat aja lu tuh susah banget. Udah dioplas sama duit siapa? Duit Kak Ruben. Terus ada lagi tuh, lu bilang katanya isi rumah lu itu lu yang ngisi pakai duit lu sendiri tanpa bantuan dari Kak Ruben. Yang ngisi itu duitnya Kak Ruben. Lu cuman milih-milih doang yang harganya super fantastis, tapi duitnya dari Kak Ruben. Emang lu punya duit berapa? Lu itu hidup dari jerih payahnya Kak Ruben, dari keringatnya Kak Ruben. Lu sekarang punya apa coba? Udah didepak sama Kak Ruben, rumah udah diambil alih, hak asuh udah diambil alih. Lu punya apa? Hah? Si Gio ngasih apa sekarang? Ngasih rumah. Coba liatin rumahnya kayak gimana. Lu tuh mau ngomong kayak gimana pun kita gak percaya. Makanya lu kalau seandainya di sosial media, kalau lagi nge-live, jangan suka mancing-mancing emosi netizen. Lu tuh bisa makan, bisa hidup tuh dari mulut netizen, ya, dari komenannya netizen. Sepahit apapun komentarnya netizen, itu duit lu, itu yang menjadikan duit lu tuh bergelimangan gitu. Sekarang lu tuh ambil senjata untuk melawan netizen, gak akan bisa. Lu tanpa netizen gak akan hidup. Karena netizen lu itu yang bisa membuat lu kaya dan bisa membuat lu miskin. Tuh, camkan itu. Pokoknya gua gak percaya kalau lu itu bisa membeli perabotan rumah tangga, furniture rumah tangga yang super mewah itu dari hasil duit lu sendiri. Gua gak percaya. Coba kalian lihat baik-baik itu tangan si Sarwenda di bawah si Gio tuh lagi ngapain. Coba itu kayaknya lagi menikmatin banget tuh mukanya si Sarwenda. Katanya kasihan sama anak dibully di sekolah, tapi kelakuan emaknya kayak gini. Itu tangan lu lagi ngapain? Hah? Di bawah si Gio itu lagi ngapain? Kayaknya lagi menikmatin banget gitu main perkutut. Aduh, ya Allah, ya Robi, Sarwenda. Amit-amit ya Allah. CCTV yang ada di rumah RO nih udah ketangkep. Ini di dalam kamar berduaan kayak gini. Gimana anak lu gak dibully? Emaknya kelakuannya kayak apaan tahu ih. Makanya ya, jadi cewek jangan terlalu murah. Apalagi itu cuman pacaran. Belum tentu dia nikahin lu. Gue yakin lu duit lu habis, dia kabur sama cewek lain. Pegang kata-kata gue. Si Gio itu tipe-tipe laki-laki yang mau kondok, habis manis sepah dibuang. Lu duitnya ludes, dia pasti kabur ke tante-tante lain. Pegang kata-kata saya. Lu ngapain lu tiduran berdua di kamarnya si RO? Ngapain? Dikira gak ada CCTV kali ya? Wenda, lu sebenarnya teh yang mana yang bener teh? Kalau ngomong teh yang konsisten, Wenda. Lu kata itu teh cenah bukan utang lu yang di rumah teh, tapi di sisi lain baru beberapa detik ngomong gitu lu ngomong lagi itu adalah rumah peninggalan ayah saya. Buset, perasaan yang beli kok Ruben, yang bayar kok Ruben. Lu kata lagi itu semua uang lu dan ayah lu sebesar 20 miliar. Belum dihitung lagi katanya. Gak tahu berapa uangnya.
Lu yang bener yang mana? Kalaupun itu emang rumah lu ngapa tinggal itu rumah? Lu ngapa keluar itu rumah? Lu kata lagi itu rumah anak-anak. Lu ngomong lagi itu rumah peninggalan ayah saya. Aing ngalieur, sebenarnya mana teh nu mana nu bener. Sekali kamu berbohong, maka kamu akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan lainnya. Maksudnya saya gini, saya mau membayar ya bukan hutang saya. Saya berusaha lah. Karena menurut saya itu adalah rumah impian anak-anak saya. Dan rumah peninggalan ayah saya. Kenapa saya selalu bilang rumah peninggalan ayah saya? Karena itu bangunan terakhir dia sebelum dia meninggal. Wow. Ingat Wen, rumah itu dibeli Ruben lunas. Saat renovasi ada uang Ruben 11 miliar lebih. Gak heran jika pihak Ruben mengkhawatirkan anak. Taunya rumah itu peninggalan papamu dan uangmu tanpa andil ayah Ruben. Jadi saya sayang sekali sama rumah itu. Sayang sekali karena ada kasih sayang ayah saya di situ. Yang dia selalu bangga bawa cucu-cucunya pada saat pembangunan. Terus ya, ada kan si Sarwenda di podcastnya Bang Densu tuh bilangnya kalau anak-anaknya di sekolah dibully. Ya, nah kalau emang bener nih ya, pihak sekolah tuh harus menyelidiki loh. Ya, karena kan setahu gue itu kan anak-anaknya Sarwenda sekolahnya di sekolah yang elit loh. Ya, ini kudu diselidikin oleh pihak sekolah. Ya, jangan sampai terjadi pembulian di sekolah. Bahkan akhirnya beritanya jadi mabok. Ini apa sih? Saya nggak mau loh sebenarnya ngejalaninnya. Tapi karena gini, kalau nggak diluruskan terkesannya mengiyakan. Benar. Ya kalau nggak ada pembelaan ya dianggap aja bener kan? Gitu. Terkesan mengiyakan. Sibuk ngebahas pinjol. Sibuk ngebahas. Pertanyaannya, jika itu membahayakan tentang anak-anak, ini poinnya. Lapor ke polisi. Iya dong. Lapor ke polisi biar ditindaklanjuti lebih jauh. Urusan akun diurus sama polisi. Urusan yang kira-kira membahayakan anak, kenapa enggak kepikir buat diurus polisi juga? Ya, ntar kadang ngomong ada orangnya debt collector 8, terkadang orang ada 15 ngomongnya. Terkadang gini, ya. Pertanyaan saya, lapor dong ke polisi. Ada head comment tentang diri lo dari pemilik akun-akun lain, lo lapor polisi. Masa ini yang katanya sudah membahayakan anak lo nggak lapor polisi? Betul. Jadi katanya takut karena isinya rumah cuman cewek-cewek aja, 2 anak cewek sama ibunya. Lapor. Mantap. Ini poin pembelaan Ruben yang paling telak dan bikin kita harus berpikir pakai akal sehat. Sarwenda cerita panjang lebar soal kedatangan debt collector yang mencari mobil Range Rover. Puncaknya, dia menceritakan momen menakutkan bahwa ada tiga mobil debt collector yang datang bersamaan pada jam 10 malam. Yang alasannya bikin dia pindah karena dia juga nggak nyaman kondisi itu. Yang membuatnya sangat panik dan tidak berani turun menemui mereka. Pertanyaan logisnya, kalau memang ada ancaman nyata dari belasan penagih hutang yang datangnya juga malam-malam, bikin dia merasa terancam, dan dia anggap membahayakan keselamatan anak-anak, kenapa langkah pertamanya bukan menelpon polisi? Naluri dasar kita saat merasa terancam di rumah sendiri pasti menghubungi polisi kan? Bukan sekedar ketakutan di dalam rumah terus menjadikannya cerita di podcast beberapa bulan kemudian. Karena tidak ada tindakan lapor polisi sama sekali, wajar jika Ruben mempertanyakan kebenarannya dan publik jadi curiga. Ini, kejadian ini benar nggak? Ya benar sih ada CCTV, tapi mungkin didramatisir. Ada yang bilang semenjak kedatangan Betran Veto atau Onyo itu membuat Cici Tania ke psikolog. Pasti kalian sudah lihat kan podcastnya di Densu. Ciwen, kamu pikir kita ini hilang ingatan, gak pernah nonton YouTube? Udah jelas-jelas kedekatan Onyo dan kedua adiknya itu rapet. Oh, bener kan? Si Onyo pergi aja sampai ditangisin, ya. Lupa, coba dicek lagi YouTube-nya deh. Gak usah pakai nangis-nangis. Oke, sedih, anaknya di sekolah dibully siapa?
Sini aku kasih tahu deh. Kayaknya Ciwendah itu blunder sama jejak digitalnya sendiri deh. SW nyalahin debt collector dari pihak bank, BCA langsung klarifikasi itu tidak ada. SW bilang ada pinjol, langsung diklarifikasi tidak ada nama Ruben Onsu dalam pinjol. Kasur pun diomongin sama si SW langsung muncul. Sekarang yang saya tunggu adalah sekolah dari anak-anaknya Ko Ruben. Apakah benar di sekolah itu ada anak-anak pembuli? Masa sih sekolah sebesar, semewah, semahal itu ada anak pembuli, ada anak yang suka ngebully? Di situ kan bukan anak orang sembarangan ya. Masa sih? Coba ditunggu klarifikasinya dari sekolah. Maksudnya lu tahu sendiri kan Sarwenda itu dulu gimana waktu zaman nikah sama Ruben. Ya dia kayak benar-benar ibu rumah tangga banget kan, di rumah bikin sarapan anak gitu kan, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami gitu. Seringnya tuh dasteran kan di rumah, beda banget sama sekarang gitu. Ya karena mungkin kalau dulu kan apa-apa ada suaminya, tinggal apa-apa beli apa rembes gitu. Nanti bilang sama suami gaji pembantu apa semuanya supir dari suami gitu kan. Kalau sekarang kan dia benar-benar harus cari uang kerja live gitu kan, sehari berapa jam gitu, karena ya udah nggak sama Ruben gitu. Mungkin Sarwenda juga ngerasa shock dan kaget dengan keadaan kayak gini gitu. Jadi apa ya, nyecek orang oke kan nya rek salaki disebut conaon ku batur geus aing marek tutup mata, tutup telinga, nu penting mah duit bulanan aing lancar jaya ya, daripada ganteng-ganteng tapi aing anggar kudu rudet cek. Nah dari situlah akhirnya si Sarwenda ini sering kayak itu berlaku kayak Judas merenanya kasih Ruben teh juga geuleuh gitu. Sebel merenanya biasa baheula dirembes merenanya butuh naon transfer gitu. Di 6 bulan ke belakang ini dari Desember kan katanya udah ditutup gitu kan, duit itu udah gak dinafkahin lagi lah, kesel mungkin. Jadi ya oke sok rudet bawa anak kesel maupun urusan duit macet mah orang biasa ngeunah karimenta gitu ya. Cuman ya alasan Ruben menjadi stop nafkah ya karena itu tadi, ya pasti sakit hati lah gitu kan si Ruben yang nyari duit, bikin rumah, bela-belain dia pinjem bank, bayar cicilan gitu kan. Terus itu rumah dipakai syuting sama pacarnya Wenda gitu kan, sering kegiatan di situ, iklan-iklan di situ gitu kan. Ngerasa lu nggak dihargain gitu ya, lu nggak ada malunya. Udah pakai tempat gue gitu kan di rumah gue, tapi lu berlaku kayak gitu ke gue kayak jijik gitu. Padahal lu menikmati hasil keringat gue. Nah terus tadinya kan rumah si Sarwenda yang gede itu kan mau dilelang bang katanya gitu kan. Si Wenda ini tuh udah mau ngecover gitu, nggak apa-apa dipindah nama aja nanti gue yang nyicil. Boleh kata si Ruben kayak begitu, sesuai di yang gue tonton ya di podcast. Tapi si Ruben pengen dibayar, selama dia nyicil rumah itu lo harus bayar gitu, karena udah pasti lo akan tinggal sama si CEO itu kan. Si Ruben pintar, nggak mau rugi lah itu. Lo kalau mau take over itu rumah, lo bayar cicilan selama gue nyicil kemarin, plus lu juga tutup tuh sisanya, silakan deh dibalik nama. Apakah benar kamu pernah ngata-ngatain beliau dengan sebutan cong? Maaf, nggak pernah. Neng lab kita seluruh warga Indonesia kerungu kowe iki ngomong, ya cangcong. Ngomong jere nggak pernah. Mari ngono jarane lift sing njaluk anak-anak. Kowe bangun rumah anakmu umur piro kok iso-isone talian njaluk lift. Oleh ngomong sing genah bos. Wong kok sing njaluk anak-anak sing dadi korban anakmu terus ae sing mbok pakakno. Terus ora ro jarane Ruben ganti nomor WA ke nomor lama terus. Kowe iki ketok lek mu ngapusi, kowe iki lek mu ngapusi iki mbok aja kaya ngono sesama wong wedok aku iki izin. Terus Denny Sumargo ki yo konyol, iso-isone teko. Apakah benar kamu melakukan pesugihan? Yo sing genah bos, jelas ora lah, jelas wae ora. Piye to maksudmu ki Den? Terus ya, kowe lek arep ngomong apa-apa meneh ki sembarang kalir ngomong ki buktine ditokno. Ya, mbah kuwi bukti chat apa bukti transferan duit kun ben transparan padha kaya Ruben ya. Ora omong tok, ora mek karo omong ngabab tok omong klobot ya. Enek buktine, bukti chat, bukti transferan ngono kuwi. Aku juga nggak butuh duit lo anjing. Lape, gue kasih tahu sama kau ya. Sebelum kau bilang kayak gitu, kau udah duluan kayak anjing. Karena setiap hari kau selalu pengen duit.
Aku tidak pernah melarang anak jumpa dengan bapaknya. Aku sama sekali tidak pernah. Lape, memang kau nggak pernah ngelarang anak kau jumpa sama bapaknya, tapi kau mendoktrin anak kau biar nggak mau jumpa sama bapaknya. Ya, secara tidak langsung dengan banyaknya kesibukan itu sama aja kau melarang anak kau jumpa sama bapaknya, Lape. Ya, Lape, jangan banyak cakap kau. Udahlah, udah akal-akalan perempuan itu, Lape ya. Intinya kalau aku kasih aja. Udah, jangan banyak kali mendramatis kau. Ini jadwal anak padat segala yang memikirkan kesehatan anak, mental anak. Gini kok, aku sengaja lab di dekat anak-anak karena aku mau memantau tumbuh kembang anak, aku mau melihat anak berkembang. Perempuan Lape ya. Bukan kau yang mau melihat tumbuh kembang anak, kau itu jadi alasan aja ya. Kau nggak mau melihat tumbuh kembang anak, tapi kau mau anak melihat. Lape, kau tumbuh kembang kempis saat lab sama CEO kau. Kalau kau nggak nikah sama Chong, nggak kenal lebih sama kau, apa yang bisa kau bakatkan? Bakat apa kau itu? Geng joget-joget kau itu. Kau yang paling kayak patah tulang di situ. Bertahu kau. Kalau yang lain punya bakat, ya kan? Dance, nari, suara pun oke. Kau suara kau kayak kumbang terjepit. Dari tarian kau kayak orang patah tulang. Seharusnya kau itu harus bersyukur. Flashback dulu ya, flashback dulu. Dulu kau ya segini kau, segini kau, dari segi apapun kau segini. Tapi sejak kau sama Encong ya, nama kau mulai naik ya, keuangan kau mulai naik, sampai kau sanggup pun untuk operasi plastik ya. Karena kenapa? Muka kau yang dulu nggak layak untuk dijadikan bakat. Sejak kau di sampingnya si Chong, orang menghargai kau karena bininya si Chong ya. Gini kau, kebutuhan anak itu beda-beda dan anak aku itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Aku mau yang terbaik sama anakku. Kau cari duit untuk anak kau kalau kau memang mampu. Kalau memang kau mentingin anak kau, kebutuhan anak kau, kau cari sendiri. Itu bukan kebutuhan anak kau, kebutuhan gengsi kau. Anak-anak yang minta lip, aku sama sekali bisa dibilang jarang pakai lip atau sama sekali nggak pernah pakai lip. Bacot kau Lape banyak kali ya Lape ya. Setiap kau podcast menunjukkan rumah kau, kau selalu naik lip. Ya, itu menandakan kau bangga dengan adanya lift ya. Dan kau bilang-bilang aku cari yang hemat, listrik yang hemat. Bukan gitu konsepnya. Yang penting kau terlihat mewah, terlihat wah walaupun terlilit banyak utang. Kau bisa jadi seorang ibu yang tegas, mana yang perlu, mana yang enggak. Berarti kau enggak pandai menempatkan posisi kau sebagai seorang ibu yang harus dituruti. Jangan kau jadikan alasan anak kau minta lift. Dan kalau kau bilang ya keperluan anak setiap bulan itu nggak sampai 200 juta, ada yang 200 juta, itu pun udah kau bagi-bagi. Nggak ada cerita udah kau bagi-bagi ya. Anak artis yang paling kaya aja pun nggak sampai segitu pengeluarannya 200 juta, bertahu kau. Kalau memang udah dibagi-bagi palingan sepaling banyaknya 75 juta atau 100 juta mentoknya. Ini tetap sampai 200 juta, kurang lebih sedikit dari 200 juta. Mau kau jual ginjal si Encong? Aku gak pernah bertengkar di depan anak-anak. Kalau bisa kau bertengkar di depan anak-anak, itu kami percaya. Karena live aja kau berani loh nunjukkan anak kau live, ngelawan haters, ngelawan netizen. Bahkan kau berani gesek-gesek ini, kau gesek-gesek tangan kau. Digesek-gesek tangan kau dengan gelik-geliknya, kau digesek-gesek tangan kau sama CEO. Jadi janganlah seolah-olah demi anak, karena ini, karena anak terbalik. Mudah-mudahan lah kalau kau nikah nanti sama CEO kau itu, semoga kau dikasih 200 juta per bulan atau bahkan lebih ya.
Kalau bisa nanti, kalau sama yang kemarin sanggupnya cuman OP muka kau, semoga besok bisa OP lapek kau lo sama CEO ya kan. Oke. Dan kau jangan pernah lah kau nganceng-nganceng nanti beberkan semua orang punya masa lalu ya. Kalau kau tahu nanti katanya masa lalu mantan kau itu jelek, ngapain kau mau? Butuh juga kau, karena kan kau sekarang setelah munculnya Ciwen di podcastnya Densu, kita semakin sadar siapa sebenarnya si Ono. Semakin gak ada kata tidak membela wanita ini, ngerti nggak? Saking kelabakannya sampai dikeluarkanlah rekaman CCTV pertengkaran itu biasa. Pertengkaran, ditanya dulu pertengkarannya karena apa? Nggak mungkin pertengkaran itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Kalau gue membaca dari gestur, pertengkaran itu kelihatan siapa yang bermasalah. Karena apa? Dari kemarahan yang diluapkan oleh Sarwenda, itu kelihatan kok siapa yang salah. Sampai dia berusaha kayak ngerangkul anaknya gitu kan. Kayak apa ya, kayak ya udahlah kita ibu lah, kita paham gitu ya. Pokoknya Sargios, apapun yang terjadi ya, kita akan mendukung Sarwenda dan Gio, my papio ya. Harus kuat, harus semangat. Kita ini wanita hebat. Ini lucu ya, menohok gitu. Kalian guys udah nonton podcastnya Denny Sumargo barengan si Sarwenda. Kalau kalian nonton kan pasti ngakak betul. Kenapa? Karena pernyataan di Sarwenda di situ, katanya dia nggak pernah ngomong kasar di depan anaknya gitu, ya. Terus nggak pernah berantem di depan anaknya, terus maki-maki di depan anaknya, nggak pernah. Maki-maki si Ruben nggak pernah. Tapi dibantah sama pengacara si Ruben, langsung disebarkan tuh videonya CCTV ya tentang si Sarwenda tuh ngamuk-ngamuk tuh di rumahnya, ngamuk-ngamukin si Ruben. Aduh kasihan si Ruben. Udah nonton videonya nih kayak gini nih. Nah, kita tonton lagi. Nih, nah. Jadi anak tidak pernah melihat dan mendengar kan begitu. Kena Sarwenda dulu. Kalau ngelihat wajah si Sarwenda itu ya gitu ya, kayak ya kalem kali gitu. Tapi aku nggak nyangka, sumpah aku nggak nyangka kalau si Sarwenda itu seperti itu tuh. Astagfirullah. Kok bisa kayak gitu ya? Ya ampun, Sarwenda. Lagi di MBG, makan nih bacot gue. Au. Sarwenda klaim tak pernah bertengkar di depan anak. Ruben Onsu keluarkan bukti CCTV. Disclaimer, gue cuma ngerangkum dari berita digital buat warga-warga gue semua yang tercinta ya, yang mager baca cekidot. Warga-warga sini pada kumpul ya. Ada drama baru dari Koruben ya, sama mantan istrinya Sarwenda. Makin panas nih, dan kali ini dibuka bukannya chat, bukannya rekaman suara, tapi CCTV dari dalam rumah. Nah, awalnya nih Sarwenda dalam podcastnya Kang Denny Sumagro ya bilang kalau selama menikah mereka nggak pernah tuh bertengkar di depan anak. Menurutnya apapun masalah rumah tangga sebisa mungkin diselesaikan tanpa bikin anak-anak ikut jadi korban. Nggak lama setelah pernyataan itu viral, kubu Koruben langsung nyerang balik lewat pengacaranya. Mereka mengaku punya rekaman CCTV yang diklaim memperlihatkan Sarwenda sedang memarahi Ruben di dalam rumah. Buat kubunya Koruben, bukti itu dianggap bertolak belakang dengan pengakuannya Sarwenda. Tapi yang bikin situasi makin panas nih bukan cuma CCTV-nya. Pengacara Koruben bilang nih kalau memang kejadian seperti itu terjadi di rumah ya. Apa mungkin nih anak-anak sama sekali nggak tahu atau nggak dengar? Pertanyaan itu sekarang jadi sorotan publik nih ya. Belum selesai sampai di situ nih. Kubu Koruben juga mengungkapkan nih kalau sampai sekarang Koruben disebut masih kesulitan bertemu dengan anak-anak secara bebas. Bahkan mereka menduga ada kekhawatiran kalau anak-anak terlalu lama bersama Koruben. Nanti akan muncul cerita-cerita yang selama ini belum pernah terungkap. Itu merupakan klaim dari pihak Koruben ya, dan belum bisa dibuktikan di pengadilan. Di sisi lain nih, Sarwenda tetap bersikeras kalau yang paling jadi korban adalah anak-anak. Dia mengaku sedih karena anak-anak disebut ikut menerima bully ya akibat konflik orang tua yang terus jadi konsumsi publik. Jadi sekarang nih perang narasi nih, dar nih ya, masuk ke level
ya level baru. Satu pihak bicara soal menjaga anak-anak, pihak lain membalas dengan bukti CCTV. Tapi perlu diingat sampai saat ini semua masih merupakan pernyataan dari masing-masing pihak. Kebenaran hukumnya tetap menunggu proses dan pembuktian yang berlaku di persidangan. Nah nih buat warga-warga nih ya, anggota-anggota DPR nih ya, serius nih ya, CCTV itu udah poin yang kuda hitam dari timnya Kak Ruben, atau itu hanya pembantahan biasa aja ya? Coba ini lo pada komen nih ya, anggota-anggota DPR gue panggil ke sini, anggota serius, coba ini komen terbuka nih, ayo, menurut kalian seperti apa? Check it out. Netizen Indonesia harus tahu ya. Kemarin ada yang ngomong kalau dia tidak pernah mengatai ciong, apalagi itu di depan umum. Kalau berantem aja pasti minta waktu jauh atau di luar anak, biar anak nggak tahu. Ternyata ya, setelah bukti faktanya keluar, ada video yang teriak-teriak, ngamuk, membabi buta, sampai dilerai banyak orang. Ketahuan deh dengan video itu. Dah, gimana ya Enda? Ketahuan deh siapa suruh podcast dah. Syukur kan? Syukur. Semua orang jadi tahu kok sifat asli lo. Di media sosial sekolahnya dibully, dibilang anak nggak tahu diri, anak ini anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati, sedih sekali karena anak saya tidak melakukan hal itu, tapi dia dihujat sama orang-orang yang tidak tahu melakukan hal seperti itu. Oke Mbak, oke saya menjawabi komentar dari Sargio in Love. Sargio in Love ya, Sargio in Love. Oke Mbak, segitu jelasnya loh Mbak. Ini udah menyebutkan namanya di media sosial dia dibully, di sekolahnya juga dibully. Nah ini kan jelas Mbak, ada bahasa yang seperti itu. Ketika dia mengatakan seperti itu, komite sekolah kalau sampai mempertanyakan siapa yang membuli, nah nanti akan ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan tuh Mbak. Apalagi sekolahnya sekolah internasional begitu Mbak, karena bulian itu adalah kejahatan nomor 1 di sekolahan saat ini Mbak. Apalagi juga sudah banyak berita bahwa pembulian itu berakibat fatal bagi anak-anak dan masa depan anak-anak, kan begitu Mbak. Ini akan menjadi hal yang serius, makanya saya itu selalu mengatakan bio saya ini loh Mbak SW, tenanglah, jangan klarifikasi apapun, karena dalam hal klarifikasimu itu benar-benar tidak sinkron dengan keadaan begitu loh. Contoh katakanlah anak saya tidak pernah mengatakan ini dan itu, anak saya tidak pernah berkata ini. Pada faktanya ketika live dengan jenengan mengatakan ini loh, Cici ini bisa untuk mengulti langsung loh sama kalian. Ada juga bahasa-bahasa si Cici seperti apa. Terus kemudian di dalam mobil Mbak, udah nggak usah ngurusin anak orang. Ada Mbak itu Mbak. Jadi ada jejak digitalnya. Lebih baik yang saya sarankan adalah Mbak SW duduk manis dengan Mas Ruben, bertemulah kalian berdua. Buat berita yang enak antara kalian berdua. Ngomong anak bareng-bareng senajan tidak jadi bebojoan. Paribasan lek basa wong Kediri ngono kuwi. Wis to, ngopeni bocah bareng-bareng walaupun wis ora dadi sisiane. Alias ayo ngomong anak bareng-bareng walaupun tidak lagi menjadi suami istri begitu. Iki Sargio loper iki ya. Ini jangan sampai nih si pacar CEO muncul untuk berstatement, nanti malah blunder. Dah karo-karuan, Sargio in Love. Ki
penggemar Sergio ini pacar CEO, jangan sampai pacar CEO-mu itu keluar untuk berklarifikasi karena ini urusan keluarga. Begitu ya. Ojo nanti membela Mbak Eswin. Jangan ya. Walaupun sampean BBP, pembelaan itu tidak berarti malah nanti bikin blunder. Ya terkecuali sampean bojone. Kalau bojone nah baru itu pahlawan. Bukan pahlawan kesiangan lagi, tetapi benar-benar pahlawan dalam keluarga. Saiki gak usah ritek, diem dulu. Itu si pacar CEO jangan bikin statement yang aneh-aneh. Saat ini anak-anak dipertaruhkan di media sosial. Iki Bang Ruben yang ngono, sing sabar Bang. Iya bener menjawabi mantan bojo, tapi ayolah rembuk berdua, ketemu bareng berdua, ngobrol enak, gak usah saling tunjuk apa itu namanya bukti-bukti. Korbannya anak-anakmu. Iki sing dadi korban ki anak-anakmu. Lek kreator-kreator kayak kita yo seneng mergane berita. Kan begitu. Tapi ini harapanku adalah Ko Ruben memahami situasi yang sekarang saat ini di media sosial sangat menakutkan. Wis ngono iki mah rodok dawa. Salam cinta damai dari Kediri. Saya kurang yakin loh dengar ceritanya Cici SW dengan Kodensu. Ya, dia mengatakan dia didatangi debt collector sampai 3 mobil datang pada malam hari untuk menagih utang pinjol gitu ya kan. Dan menurutnya itu kan baru-baru ini ya di situ terjadinya utang pinjol ya. Kalau baru-baru ini kan berarti sudah terjadi perpisahan dong antara Koer dan Cici SW ya. Dan pastinya pinjol itu kan akan meminta data alamatnya di rumah Koer yang sekarang dong. Nggak mungkin kan di rumah Cici SW. Dari situ aja pertama udah aneh ya. Dan yang kedua juga apakah mungkin ya seperti Koer ini akan meminjam uang dengan pinjol ya. Dia seorang artis tenar loh sampai hari ini gitu ya. Brand-brand masih banyak percaya kepada Koer ya. Masa sampai utang pinjol kan nggak masuk di akal saya loh ya. Dia masih bisa loh pinjam dengan bank ya. Asetnya masih ada gitu loh ya kan. Jadi menurut saya omongan Cici SW ini nggak masuk di akal saya ya. Dan pastinya juga di teman-teman juga akan berpikir seperti saya pastinya nih ya gitu loh. Jadi Cici SW gitu ya, kalau memang kamu sudah terlalu benci banget sama Koer gitu ya, janganlah apa-apa itu kamu ungkapkannya di media sosial gitu ya. Semakin kita jadi menilai kamu itu nggak bagus banget gitu loh ya. Ya kamu minta katanya harus bicara kekeluargaan, maksudnya antara kamu dan dia ya. Tetapi kenyataannya kan kamu selalu menceritakannya di media sosial ya. Sepertinya kamu tuh ingin seluruh dunia tahu ya siapa Koer ya. Dengan mungkin bagi kamu keburukannya Koer, kejelekannya Koer ya, kamu mau ungkapkan di media sosial ya. Itu nggak pantas ya Cici SW ya. Ingat loh, dia itu mantan suamimu dan ayah anak-anakmu ya. Karena apa ya, jejak digital yang lalu-lalu itu sudah kita lihat gitu loh ya. Apa kamu mau anakmu tuh jadi bahan bullying gitu oleh teman-temannya ya kan? Menurut kamu juga anaknya sudah dibully ya kan gitu loh. Semakin dibully lagi nanti dengan kamu bicara seperti ini di podcastnya Kodensu ya. Jadi jangan seperti inilah caranya untuk mencari simpati ya daripada pendukung-pendukung Koer ya. Tidak ada yang simpati jadinya sama kamu kalau kamu terus seperti ini ya. Oke Cici SW ya, bye-bye. Ternyata ya di daftar pinjol itu nggak ada namanya si Onsu, nggak ada. Sebenarnya netizen sudah lebih tahu kalau nggak mungkin si Onsu minjol. Daripada pinjol yang nggak jelas ya kan, yang lebih ke kalau nggak kita bayar nih pinjol ini pasti nama kita tuh cepat tersebar. Karena kan pinjol-pinjol ini tuh minta nomor wawa kan. Jadi tuh kalau kita nggak aktif, kalau kita nggak bisa dihubungi, otomatis itu mereka akan menghubungi nomor-nomor yang ada di WhatsApp kita karena udah dilacak sama mereka nomor itu. Iya kan? Jadi si Onsu masih punya ini untuk pinjol. Kalau di bank mah ya semua artis juga banyak kok, artis-artis itu yang ini ya kan, yang masukin sertifikat ke bank kalau memang mereka butuh dana. Iya kan, banyak itu.
Apalagi kalau istrinya kayak si Endah ini, yang maunya ini, maunya itu, maunya ini, ya otomatis lah disekolahkan itu. Kalau istrinya kayak aku, ya kan, yang tidak banyak nuntut, makan ikan teri tahu doang tuh 200 juta, 7 keturunan. Aku makan, bayangkan 200 juta per bulan. Bulan depan ada 200 juta lagi dong, 7 keturunan gue itu makan. Ya kan, makanya suami punya utang juga, tergantung istrinya juga. Kalau istri tidak memeras suami, ya kan, oh beli ini, beli itu, oh harus begini, oh harus kita beli yang mahal, bla 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 bla. Baju anak-anak itu harus yang termahal, ya kan? Ya pastilah suami banyak utang. Biar bagaimanapun banyak itu duit, itu pasti habis. Karena duit itu tuh nggak seperti air laut yang nggak habis-habis. Ya kan? Nggak itu. Jadi nggak usah salahkan si Onsu kalau dia tuh punya utang di bank, karena keinginannya yang terlalu wow gitu, di luar nalar. Tidak sesuai sama honor suami, ya kan? Bayangkan kalau dia minta rumah yang 70 M, oh Tuhan. Untung si Onsu tuh saking bucinnya dia dulu, ya. Main sekolahin aja itu sertifikat, nggak tahu-tahu jadi sekarang tuh jadi masalah. Namanya dijelek-jelekin di medsos, katanya banyak utang, sudah miskin lah, gua tertipu lah, banyak lagi. Iya, kalau seandainya ini ya, daripada pinjol nih, pikirku ada Raffi Ahmad aja kasih orang 3 miliar aja nggak tanggung-tanggung itu. Ada dikasih temannya itu untuk berobat ibunya, 3 miliar masuk itu, ya. Itu percuma-cuma itu, cuma-cuma itu. Apalagi, ya kan, mau bantu si Onsu yang mereka itu dari apa, semenjak mereka dari nol itu mereka tetap bersama-sama sama si Olga, si Onsu, sama si Rapi, ya kan, logika kayak gitu loh. Makanya udah aku bilang kalau mau ngomong itu harus berdasarkan bukti dulu. Takutnya ditangkis lagi nanti bilangnya si Onsu sama si Wenda itu sama-sama aja, sama-sama mengklarifikasi. Bagaimana tidak mengklarifikasi? Kalau tidak mengklarifikasi berarti pernyataannya si perempuan ini benar dong. Nggak punya otak kali kalian ya. Si Wenda ngapain lu kata gue segala macam pakai podcast. Lu udah pada nonton belum podcastnya si Wenda sama Bang Densu? Sumpah ya guys ya, itu si Wenda ditanya apa, jawabannya apa. Lu kenapa si Wenda? Yang pertama nih soal debt collector guys. Karena itu ditanyain kan, yang datang ke rumahnya itu debt collector dari mana? Dari bank kah? Kata dia bukan, tapi dari cicilan mobil sama dari pinjol katanya. Ditanya balik dong sama Bang Densu, itu pinjol atas nama siapa? Tapi dia cengok, langsung diem, panik mukanya. Kata gue, yang pinjol siapa Wenda? Yang pinjol siapa? Kalau misalnya lu ngomong yang pinjol itu Karuben Onsu, kagak mungkin. Kagak mungkin dia pinjol. Masa iya pinjol? Terus juga masalah nafkah untuk anak. Apakah benar setiap bulan itu 200 juta? Enggak kok, enggak selalunya 200 juta. Kadang ada yang 100 juta, ada yang gini ini segala macem. Iya emang enggak 200 juta doang Wenda. Kadang bisa lebih, sampai 260-an juta itu dah. Terus yang ketiga nih, apakah kamu pernah ngatain Cong di depan anak-anak? Enggak pernah. Sumpah enggak pernah katanya. Iya, lu nggak depan anak, tapi depan netizen, depan warga Indonesia nih, dilihat sama warga Indonesia. Lu ngatain Cong ke Karuben Onsu. Wenda, lu kenapa sih Wenda? Lu kenapa nggak jujur aja sih Wenda? Elah, Betran langsung bikin SG bohong katanya. Warga, ada satu lagi nih ya hal lucu yang belum gua bahas nih, terkait masalah pinjol, terkait masalah debt collector yang katanya trauma begitu kan kalau udah ngadepin atau udah didatengin menemui debt collector. Security aja katanya nyampe ketakutan, kata Nyonya. Nyonya, gue kalau jadi lu nya, beneran dah ya, security gue bayar mahal-mahal, tiba ngadepin debt collector aja sampai ketakutan, derek merengan begitu.
ya kan? Lah gue mah langsung hari itu juga ketika tuh security tiba-tiba, saya takutnya ada debt collector misalkan begitu kan, sampai badannya sebadan-badan ngedreg-deg begitu, langsung gue teng-teng ke ruangan lab, terus gue suruh ganti pakai baju daster buat ngepromoin daster, ya kan? Beneran gue mah. Lah ngapain kita punya security yang timbang ketemu sama debt collector aja sampai ketakutan ngedreg-deg, kan lucu, kocak. Lah orang tersebut jadi security, istilah kata mah namanya security mah udah pasti ada pembekalannya, pelatihannya, ya kan? Bagaimana cara mengatasi situasi yang begini, yang begitu, ya kan? Bela diri dikit-dikit mah pasti ada lah pembekalan dikit begitu, ya kan? Ketika pelatihannya sebelum itu security ditempatkan misalkan di beberapa tempat atau lokasi untuk menjaga keamanan. Ya, lah ilokan ketemu sama debt collector ketakutan. Ya tapi kan katanya debt collectornya sampai 3 mobil warga yang datang, buset dar, udah kayak raja miras aja, bermobil-mobil begitu. Kan lucu ya gue dengerin, beneran Danda. Kalau gue jadi lu begitu, ketika ada security yang kita ini membayar dia untuk keamanan tempat tinggal kita, lah tiba-tiba ketemu debt collector aja ketakutan, udah beneran. Kalau dipecat kasihan, nanti dia nganggur. Mendingan gua teng-teng dia ke ruangan lab untuk ngelepin daster. Dari gua mah udah itu aja ya. Ya Allah, ada-ada aja security ketakutan. Udah bye. Ruben Onsu mengakui sering dicaci oleh Sarwendah dan tidak mau mengumbar aib mantan istri. Repot. Iya, jangan, nanti malah semakin repot. Jangan dibuka aibnya. Orang Sarwendahnya sendiri kok yang udah membuka aibnya. Dia yang mengolok-olok, dia yang klarifikasi, dia yang minta maaf sendiri, dia yang capek sendiri, dia yang stres sendiri, dia yang nangis sendiri. Biarin aja, dia lagi melawan dirinya sendiri akibat keangkuhan dan kesombongannya. Teman-teman, setelah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai pendapat pribadi. Jadi, apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menghakimi siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini murni sudut pandang saya sebagai seseorang yang mengikuti perkembangan kasus ini dan mencoba melihatnya dari berbagai sisi. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah penjelasan Denny Sumargo mengenai fungsi sebuah podcast. Menurut saya, apa yang disampaikan cukup masuk akal. Podcast bukanlah ruang sidang, bukan ruang mediasi, dan bukan tempat untuk memutuskan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Podcast hanyalah wadah bagi narasumber untuk menyampaikan sudut pandangnya. Tugas seorang host adalah menggali informasi, mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui publik, lalu membiarkan masyarakat menilai sendiri berdasarkan informasi yang mereka dapatkan. Saya juga memahami mengapa banyak netizen menginginkan semua pihak hadir secara bersamaan. Keinginan itu sebenarnya wajar, karena masyarakat ingin mendengar penjelasan dari kedua belah pihak secara langsung. Namun di sisi lain, kita juga tidak bisa memaksa semua orang hadir dalam waktu yang sama. Selama masing-masing pihak masih diberi kesempatan berbicara, menurut saya itu sudah lebih baik daripada hanya mendengar satu versi cerita saja. Yang menurut saya justru membuat persoalan ini semakin rumit adalah begitu banyaknya potongan informasi yang beredar di media sosial. Hari ini muncul satu pengakuan, besok muncul bantahan, lusa muncul bukti versi lain. Akibatnya, publik dibuat bingung menentukan mana informasi yang benar-benar utuh dan mana yang hanya potongan narasi yang kemudian berkembang menjadi opini. Saya pribadi selalu berusaha berhati-hati ketika mengikuti kasus seperti ini, sebab kita sebagai penonton tidak hidup bersama mereka. Kita tidak tahu bagaimana keadaan sebenarnya di balik pintu rumah mereka. Yang kita lihat hanyalah potongan-potongan cerita yang muncul ke publik. Karena itu, saya merasa tidak bijak jika langsung memberikan cap kepada salah satu pihak hanya berdasarkan satu video atau satu pernyataan. Kalau memang ada perbedaan keterangan antara satu pihak dengan pihak lainnya, menurut saya biarlah nanti fakta yang berbicara. Bukti-bukti yang ada tentu akan dinilai pada tempat yang semestinya. Publik boleh memiliki pendapat, tetapi jangan sampai pendapat itu berubah menjadi fitnah atau serangan yang melampaui batas. Ada satu hal lagi yang menurut saya perlu menjadi perhatian bersama, yaitu soal anak-anak. Terlepas dari siapa yang benar atau salah dalam konflik orang dewasa, anak-anak seharusnya tidak menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka tidak memilih berada dalam situasi seperti ini. Mereka juga tidak memilih kehidupan keluarganya menjadi konsumsi publik. Karena itu, saya berharap semua pihak benar-benar memikirkan dampak jangka panjang bagi mereka. Saya juga melihat bahwa media sosial sekarang sangat cepat membentuk opini. Satu video pendek bisa menghasilkan jutaan komentar.
Padahal seringkali video itu hanya menampilkan beberapa detik dari keseluruhan kejadian. Akibatnya, orang mudah sekali mengambil kesimpulan tanpa mengetahui konteks secara utuh. Menurut saya, inilah tantangan terbesar di era digital. Kita dituntut untuk lebih bijak dalam menerima informasi. Jangan sampai kita terlalu cepat percaya hanya karena narasi tertentu terdengar meyakinkan. Sebaliknya, jangan pula langsung menolak hanya karena narasumbernya bukan orang yang kita sukai. Kalau saya melihat dari keseluruhan pembahasan yang ada di video ini, justru yang paling dibutuhkan adalah transparansi dan konsistensi. Semakin banyak penjelasan yang diberikan, seharusnya semakin mudah dipahami. Kalau justru semakin banyak pertanyaan baru yang muncul, berarti masih ada bagian yang belum benar-benar jelas. Namun sekali lagi saya tidak ingin menyimpulkan siapa yang benar. Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadi penonton yang kritis. Dengarkan semua pihak, perhatikan bukti yang disampaikan, lalu gunakan logika sebelum mengambil kesimpulan. Saya juga berharap konflik seperti ini bisa segera menemukan jalan keluar yang terbaik. Bagaimanapun juga persoalan keluarga akan jauh lebih baik jika bisa diselesaikan dengan kepala dingin daripada terus menjadi konsumsi publik. Boleh saja memberikan klarifikasi ketika diperlukan, tetapi pada akhirnya yang paling penting adalah bagaimana semua pihak dapat menemukan solusi yang baik untuk masa depan mereka, terutama demi anak-anak. Buat saya pribadi, video ini menjadi pengingat bahwa setiap informasi yang viral belum tentu menggambarkan keseluruhan cerita. Kita harus belajar melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang. Jangan sampai kita ikut terbawa arus hanya karena emosi sesaat atau karena lebih menyukai salah satu tokoh. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa komentar kita di media sosial juga memiliki dampak. Kritik tentu boleh disampaikan, tetapi akan jauh lebih baik jika dilakukan dengan sopan dan berdasarkan fakta. Jangan sampai kita ikut memperkeruh keadaan dengan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya atau melontarkan ujaran yang menyerang kehidupan pribadi seseorang. Itulah pendapat saya mengenai pembahasan kali ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian sependapat dengan pandangan saya atau justru punya sudut pandang yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca argumen kalian satu persatu dan berdiskusi secara sehat. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan subscribe channel Analisis Sengit. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan terbaru yang sedang hangat diperbincangkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, tetap bijak dalam menerima informasi dan sampai jumpa di video berikutnya.